Doa terbaik untuk seluruh kru KRI Nanggala, semoga segera ditemukan dalam keadaan yang sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Selamat datang di seksi Sekilas Informasi. Nah, kalau ngomong-ngomong soal kapal selam, tentunya kita harus kembali lagi ke masa tahun 332 sebelum Masehi. Jadi, kapal selam ini berawal dari kisah Alexander Agung atau raja dari Macedonia. Nah, Alexander Agung ini sangat terkenal dengan kehebatannya. Jadi, saat itu Alexander Agung sedang mempelajari tentang ikan. Nah, dia ingin mempelajari ikan secara langsung, bagaimana kehidupan ikan di bawah laut. Jadi, dia memiliki ide untuk turun ke bawah air dengan menggunakan tong kaca. Ide inilah yang menjadi awal mula terbentuknya kapal selam di dunia. Kemudian 1800 tahun berlalu, ide tentang kapal selam ini tenggelam dan tidak ada yang membahas. Nah, barulah di tahun 1578 tulisan tentang kapal selam kembali muncul. Itu ditulis oleh William Bourne yang merupakan seorang matematikawan asal Inggris. Si Bourne ini menulis tentang sebuah kapal yang dapat dinavigasi di bawah air, seperti yang dilansir di Encyclopedia Britannica. Penulis asal Inggris ini mengusulkan kapal yang dapat tenggelam dan mendayung di dalam air. Kapal itu terdiri dari bingkai kayu yang dilapisi oleh kulit yang tahan air. Namun, Bourne sendiri tidak benar-benar membuat kapalnya. Ia hanya mencetuskan ide, konsep dasar tentang pembuatan kapal selam. Kemudian, Cornelis van Drebbel, seorang penemu asal Belanda, diklaim sebagai penemu kapal selam pertama antara tahun 1620 sampai 1624. Drebbel berhasil menggerakkan kapalnya di kedalaman 12 sampai 15 kaki atau 4 sampai 5 meter di bawah permukaan air. Percobaan itu dilakukan berulang-ulang kali di Sungai Thames di Inggris. Kapal selam yang dibuat Drebbel ini sempat dinaiki oleh Raja James pertama untuk sebuah perjalanan yang singkat. Kapal selam ini serupa dengan gagasan yang ditulis oleh Bourne pada masa itu, yakni dengan lambung kapal dari bingkai kayu dan dilapisi kulit yang tahan air. Selain itu, dayung di tiap sisinya diperpanjang agar memudahkan kapal untuk bergerak di dalam air. Nah, setelah percobaan yang dilakukan Drebbel ini, kemudian muncullah sejumlah kapal yang diciptakan oleh ilmuwan. Kapal selam yang tercatat pernah dibuat hingga abad ke-18, tidak kurang dari 14 buah kapal selam. Nah, 14 buah kapal selam ini telah dipatenkan di Inggris. Pada tahun 1724, muncullah seorang penemu cerdik untuk menggunakan kulit kambing yang diletakkan pada lambung kapal, yang masing-masing kulit kambing terhubung pada bagian bawah kapal. Idenya tersebut menjadi cikal bakal terciptanya tangki balas pada kapal selam modern. Kapal selam sebagai senjata ofensif pertama kali digunakan pada masa Revolusi Amerika pada tahun 1775 sampai dengan 1783. Menurut sejarah, kapal selam sudah dipakai negara-negara barat pada saat Perang Dunia Kedua. Sementara Indonesia baru mengenal teknologi kapal selam pada tahun 1960 di era Presiden Soekarno. Immediately we had proclaimed our independence in August 45. Saat itu, Indonesia membeli 12 kapal selam untuk TNI Angkatan Laut. Kapal selam yang dibeli Indonesia berjenis Whiskey Class buatan Rusia. Saat itu, pemerintah memerlukan kapal selam untuk memukul mundur pasukan Belanda dari bumi Papua. Kapal selam tersebut memiliki panjang 76,6 meter dan lebar 6,3 meter. Kapal selam Whiskey dibekali dengan mesin diesel dengan jarak jelajah 8.500 mil laut. Kapal selam Whiskey ini mempunyai 6 unit peluncur torpedo dan senjata anti serangan udara. Setidaknya 12 amunisi torpedo dapat dibawa kapal selam Whiskey ini dalam sekali perjalanan. Kapal selam ini juga mampu diisi oleh 63 awak kapal, termasuk komandan kapal. Nah, ada hal unik dari kapal selam Whiskey ini. Ternyata kapal selam Whiskey ini tidak dilengkapi dengan toilet dan kamar mandi. Bisa dibayangin tuh gimana crowdednya di dalam. Alutsista buatan Rusia ini dikenal tidak memberi kenyamanan untuk para tentara. Contoh lainnya, kapal selam Whiskey ini juga tidak dilengkapi dengan alat pendingin ruangan atau alat pendingin udara. Sayangnya, pengabdian kapal selam Whiskey Class ini tidak berlangsung lama. Sebab di tahun 1970-an, kapal selam tersebut dipensiunkan. Jadi hanya rentang kira-kira 10 tahun kapal selam ini mengabdi pada Indonesia.
Sebagai pengingat, pemerintah Indonesia mengabadikan satu buah kapal whisky kelas ini sebagai monumen di kota Surabaya. KRI Nanggala 402 merupakan kapal selam dengan tipe 209/1300 yang dibuat di Kiel, Jerman Barat, yang dipesan pemerintah Indonesia pada tahun 1977 dan aktif digunakan pada tahun 1981. Kapal ini juga memiliki saudara kembar yaitu KRI Cakra 401. Nama Nanggala sendiri diambil dari sebuah senjata dari kisah pewayangan. Nanggala adalah sebuah senjata yang digunakan dengan cara digenggam, kedua sisinya runcing dan terbuat dari kayu. Nanggala adalah senjata pusaka dari Prabu Maladewa dalam kisah pewayangan. KRI Nanggala sendiri memiliki berat 1395 ton dengan dimensi 59 meter kali 6,3 meter kali 5,5 meter. Sistem yang digunakan KRI Nanggala ini berintikan motor diesel elektrik Siemens low speed yang tenaga kerjanya langsung ditransmisikan ke baling-baling yang berada di buritan. Memiliki daya dorong sekitar 5000 safe horsepower. Baterai listriknya memiliki berat sekitar 25% dari bobot bruto kapal ini. Selain KRI Nanggala 402, Indonesia masih memiliki 4 kapal selam lainnya yang masih digunakan hingga saat ini. Di antaranya ada KRI Cakra 401, KRI Ngapasya 403, KRI Arda Dedali 404, dan KRI Alugoro 405. Demikian sekilas info tentang kapal selam yang ada di dunia dan Indonesia. Semoga bermanfaat. Jika kalian suka, boleh klik tombol subscribe. Jangan lupa like, komen, dan share. Mari kita doakan bersama. Semoga KRI Nanggala 402 segera ditemukan dan seluruh awak kapalnya ditemukan dalam keadaan selamat. Saya mohon maaf. Ciao.